A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmatnya kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah, mempelajari, mengambil ibrah atau pelajaran dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian, sehingga ayat-ayat yang terhimpun di dalam satu mushaf ini kemudian berpindah ya ke dalam dada kita untuk menjadi pedoman di dalam kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita beranjak ya, masih di surah Al-Baqarah. Kita akan masuk di ayat yang ke-122 ya. Di dalam ayat 122 di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, nah ini merujuk kepada umat Nabi Yakub ya, Nabi Musa ya, dan juga umatnya Nabi Isa ya. Nabi Yakub adalah ayah ya dari 12 anak laki-laki, dan salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang kemudian ke-12 putra dari Nabi Allah Yakub alaihissalam ini kemudian berkembang ya, menyebar menjadi golongan atau kelompok yang disebut sebagai Bani Israel. Sampailah kemudian bertemu pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah ya, sebagaimana yang sudah kita paparkan di episode-episode sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menurunkan nabi dan rasul ya dari kelompok Bani Israel ini. Bahkan pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam berkali-kali juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, bahkan menunjukkan ya berbagai peristiwa yang di luar kemampuan berpikir manusia yang disebut dengan mukjizat ya, yang ditujukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan pada masa Nabi Sulaiman juga lebih dahsyat lagi ya. Bagaimana Nabi Sulaiman ya menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sebelumnya juga pada Nabi Allah Yakub ya,
Allah juga menunjukkan mukjizat-mukjizat ya yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diutus Nabi Allah Isa ya, yang juga Allah berikan mukjizat ya yang luar biasa. Bahkan Nabi Allah Isa ini bisa membangkitkan orang yang dikubur ya, udah meninggal dihidupkan oleh Nabi Allah Isa. Kemudian beliau juga menunjukkan bagaimana ya beliau membuat ya burung dari tanah liat ya, di tanah liat dibentuk jadi burung, kemudian ditiup jadi burung gitu ya. Dan itu semua ya diucapkan oleh Nabi Allah Isa atas kekuasaan Allah, itu kan, bukan atas kekuasaan dirinya. Jadi kalau dirunut sejarah tentu banyak sekali ya kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah tunjukkan ya, bahkan Allah berikan kepada Bani Israel ya. Bagaimana mereka dulu diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Firaun. Kemudian ketika OTW ya atau perjalanan menuju ke Palestina ya, mereka juga terkatung-katung gitu kan ya, hampir-hampir mati gitu ya, kelaparan, kehausan. Allah kemudian turunkan kepada mereka manna dan salwa. Bahkan Nabi Allah Musa ya dengan izin Allah mengucurkan ya dari batu 12 mata air. Luar biasa ya nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Karena itu kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah. Ya, karena ternyata yang didapati ya mayoritas Bani Israel ketika itu atau orang Yahudi ya pada masa Rasulullah justru malah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita sudah bahas di episode sebelumnya, itu semua dilatari oleh kedengkian ya. Kedengkian, hasad ya, rasa tidak senang atas kenabian yang Allah anugerahkan kepada bangsa Arab. Karena mereka menyangka nabi terakhir itu adalah dari bangsa mereka juga. Ternyata Allah utus dari bangsa Arab. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mereka menjadi antipati ya kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad, dan pada ujungnya mereka mengingkari ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan risalah itu adalah risalah penutup ya, karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Nah, kalau mereka bertahan dengan ajaran lama dan menolak ajaran baru, maka tentu satu kerugian bagi mereka, karena setelah diutusnya Nabi Muhammad, risalah ya, atau cara beragama yang diterima Allah hanyalah apa yang datang dari Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Rasulullah SAW pernah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya di dalam kitab Qasasul Anbiya, Rasulullah menyebut seandainya Musa ya, hidup pada masaku, maka tentu dia akan mengikuti syariatku, risalahku gitu kan. Maka ya kerugian yang besar bagi Bani Israel yang ketika itu membangkang, membantah, menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Dan karena itu kemudian Rasulullah SAW ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyuruh mereka dengan kalimat ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku ya, nikmat ya Allah gitu yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ya, jadi disuruh mereka flashback ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka nikmat yang banyak. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahkan kata Allah, aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu ya. Ya. Bahwa ketika mereka hidup ya di bawah penindasan Firaun, kan ada bangsa Mesir ya. Maka Allah kemudian memilih ya Bani Israel untuk kemudian diselamatkan dari penindasan. Kemudian juga pada masa Nabi Sulaiman begitu ya. Nabi Sulaiman itu seperempat dunianya beliau yang memimpin, beliau menguasai.
Jadi tentu pada masa itu ya Bani Israil adalah bangsa yang Allah lebihkan ya daripada bangsa lain. Nah, kelebihan itu sebetulnya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dasarnya adalah keimanan mereka kepada Allah. Jadi kalau dibanding-bandingkan ya keimanan ya kesalehan ya manusia yang ada pada masa itu, maka Bani Israil berada di puncak. Karena mereka langsung ya mendapati seorang nabi di sisi mereka yang membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ayat ini ya, kalimat wa anni faddaltukum 'alal alamin, sebetulnya di balik itu adalah untuk menyentil ya kesadaran Bani Israil bahwa kalian itu dulu dimuliakan Allah karena kepatuhan kalian, ketaatan kalian kepada nabi-nabi kalian. Ya, kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalehan, kepatuhan gitu kan. Kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang soleh pada masa mereka gitu kan. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul, kemudian orang-orang soleh yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala apa yang telah Allah turunkan ya melalui lisan para nabi mereka untuk dikerjakan. Karena itu kemudian mereka menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah, bangsa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang mendapatkan prioritas ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka Bani Israilnya gitu kan, bukan karena nenek moyang mereka, tetapi lebih karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Maka kemudian ya seolah-olah Rasulullah mengatakan ya jangan sampai kemudian itu hilang. Ya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, jangan sampai ya jejak-jejak kesolehan ya nenek moyang mereka kemudian terputus ya pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena keingkaran ya, penolakan mereka terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang kemudian harus kita pahami ya. Jadi jangan kemudian diartikan bahwa sampai sekarang Bani Israil itu adalah bangsa yang istimewa. Ya, makanya para mufassir dalam hal ini menyebutkan ya bahwa kalimat wa anni faddaltukum 'alal alamin ya, itu dimaknai atau ditambahkan dengan kalimat pada masa itu. Ya, bukan sepanjang masa. Karena pada prinsipnya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ya Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling baik, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bukan berdasarkan bangsa gitu kan, bukan karena kalian bangsa Israel, bukan kalian karena bangsa Arab, bangsa Timur gitu, bangsa Barat, tidak. Tapi karena ketakwaan kalian kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan lagi kepada Bani Israil akan nikmat yang pernah diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, ya, bahwa Allah telah melebihkan mereka dari bangsa-bangsa lain yang semasa dengan mereka ketika itu. Dan nikmat yang diberikan Allah itu adalah karena mereka ya, selain berpegang kepada ajaran Allah, ya, kepada keadilan dan kebenaran, mereka juga mempunyai sifat-sifat dan cita-cita yang mulia. Dan menjauhi sifat yang buruk dan mengekang keinginan hawa nafsu mereka. Itu yang diingatkan Rasulullah begitu kan. Karena justru yang diterima oleh Rasulullah oleh mayoritas bangsa Yahudi ketika itu adalah itu tadi ya keburukan. Mereka suka menindas ya dengan menjalankan praktek riba. Kemudian mereka juga menukar-nukar yang menyembunyikan, mengganti, menambahkan ya ayat-ayat di dalam kitab suci mereka sehingga kitab mereka tidak original lagi, tidak orisinal lagi, tapi sudah bertambah dengan ucapan-ucapan, aturan-aturan baru yang sumbernya adalah hawa nafsu mereka. Nah ini yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui lisan Rasulullah SAW memberikan penekanan ya, terkait hal itu. Allah mengatakan ayat yang ke-123 wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun.
Dan takutlah kalian pada hari ya ketika tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan ya, orang lain sedikit pun. Menggantikan di sini maknanya adalah membela ya. Ya. Tidak ada hari pada hari ketika ya, seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun ya. Wala yuqbalu minha adlu ya. Tebusannya tidak diterima, wala tanfa'uha syafa'ah ya, bahkan ya, segala syafaatnya juga tidak segala syafaat ya. Pada hari itu bagi mereka tidak berguna juga ya, walahum yungsorun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Jadi mumpung masih hidup ya, mumpung masih ada nyawa di alam dunia, maka ikutilah ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya pesannya juga universal ya, bukan hanya kepada Bani Israel. Secara general umum ya, ini juga adalah pesan yang harus kita resapi dan sadari ya bagi kita umat manusia pada hari ini. Ya, jadi kalau mau selamat nanti di akhirat begitu kan, mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka ikutilah risalah ya, amalkanlah segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau itu kemudian diabaikan ya, di dunia kita berpaling, tidak mau mengerjakan, mengikuti, tunduk patuh kepada ajaran Nabi Muhammad ya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka pada masanya nanti ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, udah dah ya. Di situ tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk membela diri ya. Bahkan kita juga tidak bisa menyodorkan pengganti bagi kita untuk menanggung dosa kita. Tidak bisa juga kita ditolong ya melalui syafaat siapapun. Ya, karena memang ada yang disebut dengan syafaat nanti di yaumul mahsyar gitu kan. Ya, ada Allah ya, sebagaimana pembahasan tentang syafaat ya, bahwa yang memungkinkan bagi manusia nanti ya diselamatkan ya, atau mendapatkan keselamatan ya, salah satunya adalah mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ada sebagian riwayat menyebutkan ahlul Quran juga bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka, ya, pertolongan begitu kan. Tapi ya syafaat yang paling tinggi ya adalah syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Wa uridu an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata Nabi ya, likulli nabiyyin da'wah ya, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Ya, yad'u biha, yang digunakan untuk berdoa dengannya. Ya, dalam riwayat kan begitu ya, nabi-nabi itu punya doa yang mustajab. Lalu apa kata Rasulullah? Wa uridu, dan aku ingin an akhtabi'a da'wati, aku ingin menyimpan ya, kemustajaban doaku itu ya, syafa'atan li ummati fil akhirah, untuk digunakan sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Makanya jangan bantah lagi ya bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Yang perlu kita persoalkan adalah bagaimana kita membalas cinta Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita membalas cinta Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa membalas cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka insya Allah kita ya, termasuk ke dalam kelompok ini nih ya. Ya. Kita akan mendapatkan syafaat ya, yang dimintakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar itu maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat, dan tidak berguna juga syafaat itu gitu kan. Ya. Bagi orang-orang tertentu yang kekafirannya, ya bagaimana mungkin begitu kan, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi, sementara ketika mereka hidup di alam dunia mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Jadi syafaat itu hanya diberikan kepada mereka yang menerima risalah ya, yang menerima risalah ajaran Nabi Muhammad, lalu kemudian karena kemaksiatan mereka gitu kan, karena kelalaian mereka, kemudian mereka ya, divonis masuk neraka gitu kan. Kan ada orang model begitu ya, ya memang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dia berusaha menjalankan syariat, tapi kemudian tergelincir ke dalam dosa dan kemaksiatan. Nah yang begini nih ya ada harapan. Ya, ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, Rasulullah kemudian akan memberikan syafaat atas izin Allah. Nah di luar itu, ya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-123 ini, walatan fauha syafa'ah, ya. Walahum yungsarun gitu kan. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat. Ya, karena dia di luar golongan gitu kan. Ditanya beriman kepada Nabi Muhammad, enggak gitu kan. Percaya ya percaya, tahu memang dia nabi, tapi enggak beriman kepada ajarannya ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh mayoritas Bani Israel atau bangsa Yahudi ketika masa Rasulullah SAW dulu gitu kan. Maka mereka walaupun sudah ketemu Nabi Muhammad, pernah dialog, pernah ngobrol begitu kan dengan Nabi Muhammad, ketika nanti di akhirat maka tidak mungkin mereka bisa diselamatkan oleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya tegas, walahum yungsarun, dan mereka tidak akan bisa ditolong. Jadi Nabi Muhammad diminta mengingatkan Bani Israel ini, kalau kalian mau selamat nanti, pengen dapat syafaat, pengen dapat pertolongan, ya sekarang ikuti ajaranku kan begitu ya. Ikuti risalah yang aku bawa ini. Ya, sehingga ada hujah nanti di hadapan Allah ya, seandainya mereka tergelincir ke dalam neraka, ada hujah bagi Rasulullah bahwa ini adalah umatku juga ya Allah. Dia berusaha menerima, dia menerima ajaranmu, berusaha mengamalkan syariatmu, tetapi kemudian mereka tergelincir ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dan sekaya apapun orang ketika itu tidak bisa kemudian menebus diri mereka dengan kekayaan mereka. Walaupun dia sultan, raja, pejabat, presiden, kekayaannya triliunan ya, mungkin juga katakanlah 0, sekian persen dunia punya dia gitu kan, tanah-tanah ini. Tapi kalau dia tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW ya, tidak mengikuti, tidak menerima, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka kekayaan yang mereka miliki tidak akan bisa dijadikan sebagai penebus. Dan memang di ayat yang lain disebutkan bahwa seringkali nanti orang-orang kafir itu di akhirat, ketika mereka berada di dalam di dalam neraka, mereka minta kepada Allah agar kekayaan yang mereka miliki di alam dunia menjadi penebus diri mereka supaya kemudian tidak disiksa. Nah, ditegaskan di dalam ayat ini, wala yuqbalu minha adlu, ya, dan mereka tidak tebusan mereka tidak akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, bahkan ya seandainya mereka punya kekuasaan, punya anak buah gitu kan. Kalau dulu kan ada perbudakan ya. Ada orang-orang yang sepenuhnya memang dirinya dikuasai oleh orang lain ya, yang disebut dengan budak atau hamba sahaya. Budak-budak ini juga tidak bisa kemudian dijadikan sebagai pengganti mereka. Ya kan ada di sini kalimatnya. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya. Seseorang tidak dapat menggantikan orang lain. Tuhan, saya punya budak sekian orang nih gitu ya, punya sahaya, punya asisten, punya pembantu, semuanya tunduk kepada saya dalam dunia. Ya, ini biar mereka yang menggantikan saya dalam neraka, nggak bisa kata Allah. Bahkan terkait hal ini di dalam Al-Quran ya, Allah menegaskan berkali-kali. Ya. Ada 5 surat, ya. Ada 5 ayat yang menegaskan hal itu, di mana Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-164 ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah menegaskan dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-115 ya, Allah juga menegaskan demikian. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra, sama ya. Ya, seseorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Ya. Kemudian ayatnya di surah Fatir ya, surah yang ke-35 ayat yang ke-18, Allah juga menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, ditegaskan di sini wa in tad'u
mustaqalun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza kurba. Ya. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, katakanlah itu tadi ya, dia punya budak, dia punya asisten, dia punya pembantu gitu. Kemudian dipanggil, nih saya punya dosa banyak, kamu pikul deh gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabat dia. Ya, walau kanu dza qurba, walaupun mereka keluarga mereka ya. Penegasannya jelas sekali di sini, la yuhmal minhu syai'un, sedikit pun ya. Oke lah, enggak semuanya, ambil aja dikit deh, enggak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7 ya. Juga Allah menegaskan di sini, wala taziru wazratu wizra ukhra thumma ila rabbikum murji'ukum fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, dan lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan terakhir di dalam surah An-Najm ayat yang ke-38 juga sama bunyi ayatnya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa, dan ingatlah bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini tentu harus menjadi kesadaran bagi kita gitu kan. Jangan kemudian kita merasa selamat di hadapan Allah karena kekayaan yang kita miliki, karena kekuasaan yang kita miliki, karena status posisi yang kita miliki dalam dunia. Kita merasa kemudian tidak mau ya, merasa tidak masalah tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tidak masalah ya, tidak patuh kepada Al-Qur'an ya, tidak patuh kepada sunnah Rasulullah SAW. Hidup semaunya gitu ya. Dan gara-gara punya kekayaan, gara-gara punya kekuasaan gitu kan, di dunia bisa nunjuk orang kayak gimana aja kan. Kalau di dalam terminologi kerajaan kan begitu ya, raja-raja itu kan kekuasaannya mutlak gitu. Mereka yang berada di wilayah kekuasaan itu ya harus tunduk patuh kepada raja. Apapun yang diminta raja ya dia harus pasrah gitu ya. Di dunia, tapi di akhirat itu semua tidak akan terjadi. Semuanya akan memikul dosa-dosa keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Kekayaan yang mereka miliki tidak akan bisa dibawa. Ya, kekayaan itu tinggal di dunia ya. Sekaya-kayanya Firaun tetap aja matinya enggak bawa apa-apa. Sekaya-kayanya Qarun begitu kan, walaupun ditenggelamkan dengan hartanya tetap menghadap Allah, ini enggak bawa apa-apa. Kalau mau ya harta itu jadi penebus segala dosa di dunia, sedekahin begitu kan. Makanya kan orang-orang yang menyesal di akhirat nanti karena dimasukkan ke dalam neraka, ya, yang mereka minta kepada Allah apa? Yang mereka minta agar dihidupkan walaupun sebentar untuk kemudian bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun kan begitu ya. Orang-orang yang berada di dalam neraka yang divonis masuk ke dalam neraka itu ya, minta kepada Allah dihidupkan lagi sebentar aja untuk kemudian kembali ke dunia dan menyedekahkan harta yang dimilikinya. Ya, kalau mau selamat dengan harta kita ya di dunia inilah ya, mumpung kita punya harta, mumpung kita masih hidup, maka manfaatkan harta itu di jalan Allah. Ya, sedekahkan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti akan jadi penyelamat ya, penebus ya atas segala kesalahan ya, dosa ya, yang kita miliki. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibrah bagi kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.